Pemirsa, Gubernur Bali Iwayan Koster mengeluarkan panduan berwisata bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali. Sejumlah kewajiban dan larangan bagi para turis mancanegara ini dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kepala Daerah se-Bali. Mulai 1 Juni 2023, wisatawan mancanegara yang akan berwisata di Pulau Dewata harus mengikuti sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali Iwayan Koster baru saja mengeluarkan panduan bagi wisatawan yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali. Terdapat sejumlah kewajiban dan larangan bagi turis asing yang dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala daerah se-Bali, juga pimpinan instansi dan lembaga tinggi negara di wilayah Bali. Rapat koordinasi ini berlangsung di kantor Gubernur Bali Denpasar. Kewajiban dan larangan bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali, diantaranya wisatawan mancanegara wajib memakai busana yang sopan saat berkunjung ke kawasan tempat suci dan selama beraktivitas di Bali. Berkelakuan sopan di kawasan suci, kawasan wisata, restoran, tempat perbelanjaan, jalan raya, dan tempat umum lainnya. Melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang rupiah dan memiliki SIM internasional maupun nasional, tertib berlalu lintas di jalan, menggunakan helm, serta tidak dalam pengaruh minuman beralkohol dan atau obat-obatan terlarang. Wisatawan mancanegara juga dilarang untuk memasuki Utama Ning Mandala dan Mandia Ning Mandala, tempat suci atau yang disucikan, seperti pura dan pelinggi, kecuali untuk keperluan bersembahyang dengan memakai pakaian adat Bali. Para wisatawan mancanegara juga dilarang memanjat pohon yang disakralkan, berkelakuan yang menodai tempat suci, seperti menaiki bangunan suci dan berfoto tanpa pakaian, bekerja atau melakukan kegiatan bisnis tanpa dokumen resmi, dan terlibat dalam aktivitas ilegal termasuk obat-obatan terlarang. Jadi kita ingin agar wisatawan yang datang ke Bali adalah wisatawan yang berkualitas. Kita tidak ingin pariwisata itu membawa bencana buat Bali, apalagi membuat masalah yang berdampak lebih serius bagi kehidupan masyarakat Bali terkait dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Kita tetap akan menjadikan pariwisata sebagai sektor yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Bali, tetapi pariwisata yang betul-betul menjaga kearifan lokal, memuliakan adat, tradisi, seni budaya serta budaya Bali, dan juga menghormati semua tatanan kehidupan masyarakat yang ada di Bali. Gubernur menegaskan, turis manapun yang melanggar aturan negara Indonesia akan diberikan sanksi dan berhadapan dengan hukum yang berlaku. Koster juga meminta para pelaku usaha jasa pariwisata dan masyarakat Bali bersama menjaga citra pariwisata Bali untuk mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Pemerintah Kota Pontianak terus bergerak melakukan sejumlah rangkaian edukasi dan inovasi terkait pengembangan ekonomi rakyat berkonsep kreativitas secara masif dan berkelanjutan. Tidak hanya di sektor pertanian, upaya yang dilakukan juga menyasar peningkatan aktivitas di bidang kria dan kuliner lokal. Pemerintah Kota Pontianak melalui manajemen khusus kantor Camat Pontianak Utara terus bergerak melakukan serangkaian edukasi dan inovasi terkait pengembangan ekonomi rakyat berkonsep kreativitas secara masif dan berkelanjutan. Tidak hanya sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, upaya kolaborasi yang dilakukan juga menyasar aktivitas pertumbuhan ekonomi berbasis kria atau kerajinan tangan, serta mendorong peningkatan nilai transaksi di kategori kuliner lokal. Dalam prosesnya, pemerintah kota setempat menunjuk dan melibatkan sumber daya dari instansi terkait yang memiliki korelasi untuk melakukan evaluasi secara global. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, Multi Juto Batarendo, baru-baru ini. Dari hasil usaha masyarakat bisa dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Bergulir, ya, itu akan dikembangkan seperti itu, dan pemasarannya sudah juga lewat online, dan ini akan mempermudah masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan yang dihasilkan oleh wilayah itu. Jadi di sini masyarakat harus berupaya nih bagaimana mengoptimalkan lahan miliknya, selain untuk pertanian juga meningkatkan perekonomian.
Industri penanganan olahan di Pontianak Utara yang dikelompokkan menjadi ekosistem makanan dan minuman telah bertransformasi menjadi kebutuhan konsumsi yang lebih baik, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha dan konsumen saja, namun juga untuk pemulihan ekonomi secara nasional.